sebelum ada COVID atau ketika ada COVID yang sekarang ya, berita hoax itu kan udah ada nih. Karena era disrupsi, terus era kemajuan teknologi di kita kan pesat banget nih. Gadget itu kan udah hampir masyarakat Indonesia semuanya udah punya nih. Ya, tapi kan itu era berapa ya? Usia era 80-an, 90-an kita masih merasakan tuh yang belum ada gadget segala macam. Intinya kaget lah, masih kaget dengan derasnya arus informasi, masyarakat tuh masih kaget. Kadang nggak memfilter dulu apa yang dia dapatkan gitu, langsung di-share gitu. Itu kan justru di situ membuat kepanikan gitu. Padahal belum tentu ini berita benar atau enggak kan, belum di cross check juga. Ampun ambiangku arungawan kopi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Beta Sabri Leorima di Carita Beta. Carita par kasih tahu saudara semua ya. Widih, mantap. Tepuk tangan. Nah, kali ini Beta kedatangan sesepuh terhormat. Ampun, sesepuh. Dia dari kalangan masyarakat sipil yang konsen juga dengan isu situasi nasional hari ini. Ampun. Jadi gua orang besar kita ini. Ya. Slow. Siap. Terlebih lagi gua ingin perkenalkan dulu sesepuh ini. Lu aja ya. Oh boleh, siap. Selamat sore teman-teman semuanya. Kenalin, gue Faisal Aristama. Gue warga negara Indonesia. Dan ya jadi masyarakat sipil. Terus ya kita gali aja deh, kita saling sharing aja deh mungkin ke depan. Kalau untuk profesi, latar belakang, ya kebetulan saya berkesempatan menjadi wartawan sih. Kebetulan aja sih, kebetulan wartawan. Itu aja sih. Wartawan yang sukses. Sukses menurut lu, menurut gua kan beda-beda gitu sukses kan. Jadi ya sukses, nggak ngerti sukses gimana ya. Intinya kita menikmati pekerjaan kita lah. Selain dia sebagai masyarakat sipil, dia juga aktif di dunia jurnalis. Namun gua gak lebih spesifik kayak jurnalisnya. Gua pengen ngobrol sama dia terkait situasi nasional hari ini. Sal, lu sebagai masyarakat sipil melihat situasi nasional sekarang yang dihantam oleh situasi pandemik ini, dari perspektif masyarakat sipil itu lu lihatnya gimana sih? Lihat dalam konteks apanya nih? Misalkan perilaku kita atau menyikapi kebijakan pemerintah atau gimana gitu. Kalau bicara perilaku kan itu memang agak ini juga, agak apa namanya, jadi kultur masyarakat kita yang susah diatur. Betul. Nah, gue mau ngobrol sama lu dari perspektif kebijakan pemerintah. Siap. Menurut lu gimana gitu? Apakah sudah tepat atau apa yang harus diperbaiki? Oke. Gua ngerokok dulu ya. Biar ini. Enggak apa-apa, boleh. Ngopi dulu. Kalau menurut gua gini, Bri. Apa ya? Kalau dari perspektif kebijakan di situasi nasional yang terjadi saat ini, yang lu bilang tadi kondisi pandemi ya. Ada tidaknya pandemi COVID-19 di Indonesia, menurut gua perilaku masyarakat kita itu ya cenderung apa ya? Cenderung bukan pasrah juga, ya berjalan seperti biasanya gitu. Dalam artian ya masyarakat kita tetap beraktivitas. Yang gue lihat ya ketika udah ada pandemi juga, ketika memang situasi katakanlah ekonomi menuntut mereka untuk bekerja dan keluar setiap hari, ya sedangkan pemerintah nggak ngejamin misalkan. Ya walaupun memang udah ada bansos segala macam, tapi kan kita belum tahu implementasinya seperti apa kan. Nah masyarakat akhirnya mengharuskan diri untuk keluar rumah. Karena dia statusnya sebagai pekerja informal yang kalau setiap hari harus keluar dapat duit, ketika nggak keluar rumah ya nggak dapat duit. Nah itu kan dilematis menurut gua gitu. Jadi masyarakat nggak keluar rumah untuk memutus mata rantai pandemi di satu sisi bisa, cuman kalau untuk dalam waktu yang sangat panjang kan stok mereka habis dan mereka harus setiap hari keluar rumah. Menurut gua bukan berarti masyarakat kita bandel sih. Kalau dijamin kebutuhannya sama pemerintah ya menurut gua
ya mungkin mereka juga bisa disiplin. Tapi kan yang jadi soal kan ada nggak sih gitu, apa katakanlah duit lah mungkin ya untuk menjamin gitu, entah dari APBN segala macam. Tapi keseluruhan rakyat Indonesia gitu. Nah, PR-nya kan di situ. Tidak mencukupi, bukan nggak ada, cuma tidak mencukupi. Yang gua tahu ya, mungkin bisa dikoreksi nanti kalau salah. Jadi perspektif, jadi kebijakan pemerintah itu sudah aktif dilakukan, tapi kemudian belum dirasakan semuanya gitu ya. Betul. Karena apa tadi satu dan lain hal yang gue sebut, ya ada beberapa faktor yang memang mengharuskan masyarakat harus keluar rumah gitu. Ditambah ya emang beberapa kayak bansos segala macam itu kan sudah beberapa disalurkan dan menyentuh mungkin ke beberapa masyarakat. Tapi kan Indonesia luas banget gitu masyarakatnya. Iya, betul. Belum lagi PR proses pendistribusian bansos itu gimana, sampai kemarin di Medan kan ada kasus sampai bukan ribut sih ya, cekcok, ada yang seharusnya dapat nggak dapet. Nah ini kan PR-nya kan bukan berarti duitnya nggak ada, duitnya ada sebagian yang untuk didistribusin ke masyarakat. Tapi proses distribusinya kan karena datanya nggak karuan gitu, yang seharusnya dapat bansos malah nggak dapat, yang seharusnya nggak dapat malah dapat, kan bingung juga nih. Nah PR-nya banyak juga gitu. Sebenarnya kalau itu kan banyak sih terjadi kayak keributan kecil itu yang lo bilang. soal bantuan-bantuan gitu kan. Iya. Bahkan itu ada yang kalau di Maluku itu banyak sampai di Maluku itu sampai ya antara saudara dengan saudara itu sudah tidak lagi apa namanya, rukun lah. Iya. Gara-gara proses pembagian bantuan-bantuan tidak menyeluruh. Iya. Bisa dibilang bentuk nepotisme itu nampak sekali gitu loh. Nah kalau untuk sejauh itu gue belum lihat langsung ya, tapi yang gue saksikan dan gue cari tahu gitu, memang kendalanya itu di data yang nggak sesuai ini, Bri. Yang sesuai. Data masyarakat yang harusnya dapat bansos misalkan, dengan data yang udah sama pemerintah setempat, baik Pemda maupun pemerintah pusat kan harus koordinasi kan. Nah koordinasi ini kadang kala terganggu, jadi itu ada miss koordinasi, akhirnya data yang seharusnya dapat nggak dapat, itu masih acak-acakan. Poinnya tuh PR-nya tuh di situ tuh. Yang gue bilang tadi, bukan berarti uangnya nggak ada tapi belum mencukupi semua mungkin, dan ditambah lagi keruwetan data itu tuh yang acak-acakan tuh. Jadi nggak menyentuh langsung. Makanya kalau menurut gua ketika masyarakat keluar rumah ya nggak bisa disalahkan sepenuhnya gitu. Karena mereka ya mau gimana lagi gitu. Duit nggak ada, diem di rumah. Anak istri makan segala macam ya mau nggak mau. Walaupun katakanlah resikonya maut gitu. Mereka bersentuhan langsung dengan COVID, mau nggak mau kan mereka ketemu siapa aja kan di luar rumah kan. Antara dilema dan galau, andilau antara dilema dan galau ya kira gitu lah. Iya, tapi kita nggak bisa menyalahkan sepenuhnya masyarakat. Menurut gua nggak bisa kita menyalahkan sepenuhnya masyarakat, karena ya itu tadi harusnya saling inilah, paling tidak ada sosialisasi yang menyeluruh gitu dari pemerintah pusat, daerah ke masyarakat, biar nggak miss juga. Misalkan ada yang nggak dapet, terus seharusnya dapat akhirnya nggak dapat, mungkin apa kendalanya apa harus dikasih tahu juga gitu. Jadi biar nggak ada miskomunikasi antara masyarakat dengan pemerintah daerah maupun pusat gitu. Menurut gue sih itu PR yang paling itu tuh data sih seperti kalau itu dari bansos ya. Dari perspektif kebijakan yang dirasakan saat ini gitu, kayak bansos itu untuk apa namanya, istilahnya tuh untuk mengcover daya kebutuhan masyarakat dijamin oleh negara. Nah, upaya untuk mengcover itu udah ada dari negara udah hadir. Cuman PR-nya di situ tuh karena belum menyeluruh semuanya. Jadi ada sebagian yang masih keluar rumah segala macam. Gitu kita nggak bisa nyalahin. Itu sih yang paling mendasar sih. Makanya tadi di awal kan lu bilang masyarakat kita bandel, tingkat kedisiplinannya ini. Ya menurut gua bukan soal bandelnya, mungkin karena kebutuhan sih, kalau menurut gua sih gitu. Nah ini juga nih, terlepas dari apa namanya pembagian bantuan yang tidak menyeluruh, bicara situasi nasional ini kan yang ada hubungannya dengan COVID, pemberitaan yang berbau hoax ini juga merajalela gitu. Wah ini PR nih. Nah, lu melihatnya gimana gitu loh dalam membatasi ruang gerak berita-berita hoax? Karena memang gue sampai ditelepon sama keluarga bahwa dengar berita ini
itu membuat keluarga gue sendiri ya itu merasa takut gitu dan sangat was-was dengan. Oh iya. Padahal pada faktualnya itu tidak benar-benar terjadi, tapi ada sebagian berita yang kemudian memberitakan bahwa ya berita-berita yang membuat masyarakat panik lah. Lalu lihatnya gimana gitu loh? Kalau menurut gue gini, sebelum ada COVID atau ketika ada COVID yang sekarang ya, berita hoax itu kan udah ada nih. Karena era disrupsi, terus era kemajuan teknologi di kita kan pesat banget nih. Gadget itu kan udah hampir masyarakat Indonesia semuanya udah punya nih. Ya, tapi kan itu era berapa ya? Era 80-an, 90-an kita masih merasakan tuh yang belum ada gadget segala macam. Intinya kaget lah, masih kaget dengan derasnya arus informasi, masyarakat tuh masih kaget. Kadang nggak memfilter dulu apa yang dia dapatkan gitu, langsung di-share gitu. Itu kan justru di situ membuat kepanikan gitu. Padahal belum tentu ini berita benar atau enggak kan, belum di cross check juga. Misalkan beritanya dari screenshot gitu kan, bukan dalam bentuk link berita gitu kan. Biasa ada, kalau link berita kan ada narasinya. Kalau screenshot cuma judul doang kan, orang udah panik kan ngeliat judul doang, padahal isinya kan nggak gitu kadang. Itu sih menurut gua yang jadi ini untuk menangkal hoax itu sebelumnya udah ada gitu fenomena hoax ini. Tapi untuk mengcover itu ya paling tidak kita harus melindungi orang yang paling dekat dengan kita, minimal keluarga nih. Nah, kita cover nih kelompok-kelompok rentan gitu ya. Kelompok rentan apalagi, karena kan secara psikologis juga ngaruh katanya kan, secara psikologis ngaruh ke kesehatan. Yang katakan yang lu bilang kelompok rentan itu secara psikologis ngaruh kan. Makanya paling mungkin menurut gua ya kita memfilter dulu lah akses informasi yang kita terima, kita filter dulu paling tidak untuk mengedukasi yang orang lingkup paling dekat, dalam hal ini keluarga. Ya lu cover dulu tuh berita-berita yang hoax segala macam, lu sampaikan dengan bahasa lu ke keluarga lu jaga, tapi tetap waspada juga harus, karena memang data yang dirilis pemerintah tiap hari ya memang faktanya begitu. Dan jurnalis nih, ya gue kebetulan jadi jurnalis, ya menyampaikan apa yang seharusnya disampaikan aja. Misalkan negara gugus tugas bilang hari ini ada penambahan kasus sekian, ada yang jumlah sembuh sekian, segala macam sekian, kan itu harus diberitakan, semua diberitakan. Yang sembuh diberitakan, yang penambahan kasus diberitakan, biar tujuannya untuk agar masyarakat tetap waspada, tapi juga nggak panik gitu. Nah, cara nggak paniknya gimana? Kan kalau dari perspektif jurnalistik ya, yang gue pahami, mungkin bisa dikoreksi kalau salah, bisa dikoreksi nih kalau salah. Wartawan hanya mewartakan nih dari sumbernya misalkan narasumbernya misalkan pemerintah nih, gugus tugas. Kita menerima data itu kan, maksudnya untuk diberitakan ya. Dari sumber ngambil, lalu dinarasikan jadi berita. Nah, kesimpulannya pembaca yang menyimpulkan. Nah, makanya pesan gua sih, ya untuk diri gua juga pesannya sebenarnya saling inilah, maksudnya tidak tergesa-gesa dalam mengambil kesimpulan, terus tidak menjadi hakim, tidak menghakimi gitu, bahwa ya memang ketika faktanya begini ya mau gimana, karena wartawan cuma wartakan. Nah, kesimpulannya itu ada di pembaca. Nah, pembaca ini jadilah pembaca yang bijak untuk memfilter dulu segala macam. Ini layak nggak sih diinformasiin ke ini gitu, ke misalkan kelompok rentan. Tapi kan kalau lu udah tahu berita ini, misalkan lu share, cuma lu kasih pemahaman, oh begini dengan bahasa lu. Jadi biar keluarga nih, ruang lingkup paling kecil kan keluarga. Oke lah, kita bisa ke teman-teman yang mungkin inilah yang bisa dalam skala besar, tapi dalam skala kecil kan ya kita minimal di keluarga dulu gitu. Keluarga kita lindungi juga biar psikologisnya tetap terjaga psikologisnya gitu. Terus untuk melihat apakah ini berita hoax atau enggak, itu pakai 5W1H aja. Mana, di mana, kapan, siapa yang ngomong segala macam kan. 5W1H, what, why, when, where, ya kan, how, segala macam. Nah, itu dari situ udah kelihatan nih berita hoax nggak sih gitu. Walaupun ada link berita yang situsnya nggak jelas kan, ada tuh. Entah iya, apa. dan itu membuat blogspot.com yang gitu-gitu kan yang bikin orang panik. Blogspot itu yang banyak yang buat orang panik. Nah, itu kalau yang berita-berita mainstream kayak yang nggak usah sebut merek lah. Ya media-media online misalkan, ya itu ya valid karena mungkin dari pusatnya langsung informasinya gitu. Nah, itu yang blogspot, yang WordPress gitu kan kita nggak tahu nih dari mana nih, alamat redaksinya di mana segala macam kan. Tapi orang kan ya karena itu yang gue bilang kaget, masyarakat itu masih kaget nih dengan kemajuan teknologi, main share aja, belum ngebaca, padahal belum baca. Jadi seolah-olah jari mereka itu lebih cepat dari nalar untuk betul banget, betul. Apa namanya, berpikir ini benar atau tidak gitu. Nah, dibatasi gitu loh. Sepakat gua. Itulah yang terjadi, PR kita bersama sih itu menurut gua. Itu
Itu sih kalau menurut gue ya, dari perspektif kebijakan dan dari sudut pandang pewarta ya, wartawan untuk melihat konteks berita seperti itu. Ya wartawan cuma mewartakan aja, yang menyimpulkan ya pembaca. Nah, makanya gue bilang jadilah pembaca yang bijak. Jadilah pembaca yang bijak. Betul. Nah, itu pesan dari sesepuh ini. Ampun sesepuh. Nah, Ini senior kalian saya nih. nonton, Ini senior saya dulu di kampus ini. Jangan sampai meng-share sesuatu di media sosial yang kemudian kalian tidak baca baru kalian men-share. Itu jangan. Jangan. Baca dulu, di cross check sebenar-benarnya berita itu baru di-share. Biar kamu nggak panik, kita juga nggak panik. Iya betul. Betul, Oke? betul. Nah, mungkin seperti itu ya cerita dari kita orang. Kalau tidak bermanfaat dan manfaatnya silakan komen di bawah. Jangan lupa like, subscribe, Komen. Dari kita orang, salam jumpa, hormati. Hormati.